yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan Prabowo Gibran, yang dimana istilah ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Untuk itu, saya sudah bersama dengan rekan saya, Mbak Okti, untuk membantu kita memahami apa sih konsep algoritma itu. Halo, terima kasih. Senang sekali bisa berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik ini karena berkaitan dengan masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Baik, untuk memulai diskusi, sebenarnya apa sih menurut Mbak Okti yang dimaksud dengan kepemimpinan algoritma itu? Menurut saya, kepemimpinan algoritma itu merupakan model kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan sistem algoritma dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan kata lain, kebijakan dan pelayanan publik itu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan manusia saja, tetapi juga didukung oleh analisis data yang besar dan sistem digital yang mampu menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Wah, menarik sekali ya Mbak. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi itu tidak lagi hanya menjadi alat bantu administrasi, namun juga mulai menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Benar sekali Mbak. Saat ini kan banyak negara mulai memanfaatkan data digital untuk merumuskan kebijakan publik, mulai dari pengelolaan transportasi, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga pengawasan anggaran. Namun jika dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada saat ini, mengapa isu-isu kepemimpinan algoritma itu menjadi relevan untuk dibahas, Mbak? Nah, karena salah satu arah kebijakan pemerintahan saat ini itu adalah percepatan transformasi digital. Pemerintah itu menargetkan peningkatan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, integrasi data nasional, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai sektor. Nah, dalam hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Artinya pemerintah berupaya membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi digital itu sendiri ya Mbak? Benar sekali Mbak, misalnya nih dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah itu dapat mengidentifikasikan kelompok mana sih yang penerima secara lebih akurat sehingga meminimalkan kesalahan penyaluran. Kalau begitu apa saja sih Mbak keuntungan dari penerapan kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan saat ini? Nah, di sini itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi birokrasi karena banyak proses yang sebelumnya itu dilakukan secara manual dapat diotomatisasi. Nah, yang kedua itu meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan karena didukung oleh data yang lebih lengkap. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan karena setiap proses itu dapat direkam secara digital. Saya melihat hal tersebut memang dapat menjawab berbagai persoalan birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat ya Mbak. Jadi seperti pelayanan yang lambat atau prosedur yang berbelit-belit. Benar Mbak, teknologi berpotensi memangkas proses birokrasi sehingga pelayanan itu menjadi lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Namun di sisi lain Mbak, apakah terdapat resiko dari kepemimpinan algoritma saat ini? Tentu saja ada. Salah satu tantangan terbesar itu adalah potensi bias algoritma. Jika data yang digunakan itu tidak akurat atau tidak representatif, maka hasil keputusan yang dihasilkan itu juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu juga terdapat persoalan keamanan data dan perlindungan privasi masyarakat. Jadi meskipun teknologi tadi menawarkan berbagai kemudahan, pemerintah itu tetap harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak warga negaranya. Benar sekali, teknologi itu seharusnya menjadi alat untuk membantu manusia, bukan menggantikan sepenuhnya pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan publik.
Menurut Mbak Ukti sendiri dari perspektif hukum tata negara, apakah ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kepemimpinan algoritma itu sendiri? Menurut saya itu ada, pemerintah itu harus memastikan bahwa penggunaan algoritma itu tetap tunduk pada prinsip negara hukum seperti transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya mekanisme pengawasan. Nah, masyarakat juga harus memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengkritisi sistem yang digunakan pemerintah saat ini. Menarik sih ya Mbak, jadi keberhasilan kepemimpinan algoritma itu tadi bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang ada, namun juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga prinsip-prinsip good governance. Benar Mbak, teknologi yang canggih tanpa pengawasan yang baik justru dapat menimbulkan masalah baru. Karena itu, keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan hak-hak masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting. Sebagai penutup nih Mbak, sebelum kita selesaikan diskusi kita kali ini, menurut Mbak bagaimana sih melihat masa depan kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan Prabowo Gibran pada saat ini? Menurut saya itu melihat peluangnya cukup besar karena transformasi digital itu sudah menjadi kebutuhan. Namun, keberhasilannya itu akan sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang jelas, serta komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik tadi ya Mbak. Dari diskusi hari ini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan algoritma itu menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus diantisipasi, di mana dengan pengelolaan yang tepat, teknologi itu dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebijakan yang ada. Mungkin cukup itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.